Hai, hari ini aku ingin berbagi tentang 5 hal yang bisa kalian lakukan sebelum masuk ke jurusan perkuliahan arsitektur. Oke, aku tahu akhir-akhir ini media sosial rame banget bagi teman-teman yang sedang berusaha mengejar kampus impian dengan jurusan impian pula. Apakah 5 hal tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Dan perkenalkan sebelumnya, nama saya Desi dan saya sudah lulus di jurusan arsitektur beberapa tahun yang lalu dan sekarang saya bekerja sebagai freelance architect. Yang pertama, belajar sketsa, bukan untuk terlihat keren tapi untuk bisa berpikir dan juga berkomunikasi dengan orang lawan bicara kita. Oke, jadi begini, kenapa kita penting belajar sketsa? Karena sketsa ini adalah sebuah cara bagi seorang arsitek, desainer, atau yang berhubungan dengan visual untuk bisa berkomunikasi dengan orang. Jadi secara tidak langsung sketsa ini seperti melatih kita untuk berpikir secara cepat gitu. Kita bisa sketsa secara cepat, jadi kita bisa mengkomunikasikan ide kita terhadap orang atau lawan bicara kita seperti klien, dosen ataupun teman kita. Kita tidak perlu menggunakan effort yang lebih untuk membuka laptop, untuk membuka tab. Jadi hanya cukup dengan mengutarakan dalam bentuk gambar, kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan kita bisa mengeluarkan isi daripada pikiran kita. Sketsa enggak perlu bagus-bagus amat. Yang penting sketsanya jelas dan kita bisa menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang atau lawan bicara kita. Jadi dengan kita bisa bersketsa, itu seperti melatih tangan kita itu selaras dengan otak kita. Hal kedua, ngulik software digital. Pada zaman waktu saya sekolah dulu, jadi 4 semester awal itu kita tidak boleh menggunakan software digital, tapi 4 semester terakhir kita boleh menggunakan software digital. Jadi zamanku dulu 4 semester itu kita dipaksa untuk mengerjakan semua proyek menggunakan tangan kita. Maka dari itu, kenapa kita harus bisa dan bukan bisa, harus belajar sketsa, bukan hanya untuk komunikasi, tapi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen di 4 semester awal. So, jadi gini teman-teman, tapi saya yakin sih, informasi yang begitu tumpah ruah di media, jadi mungkin teman-teman bisa nguliknya mulai dari sekarang. Gak apa-apa, belajarnya mulai dari hal yang sederhana dan sedikit-sedikit, tapi harus konsisten. Jangan kaget dan jangan panik. Bagaimana caranya saya menggunakan ini dan itu? Ini 2025 dan saya yakin teman-teman bisa men-search-nya di YouTube atau di platform manapun tentang tutorial bagaimana caranya mengoperasikan software digital ini. Cerita di balik itu, dulu saya pun sangat kagok dan saya tidak mengerti apa itu software digital yang biasanya dipakai untuk menyelesaikan sebuah proyek. Tapi tidak pantang menyerah dan mencoba terus-terusan untuk bisa menggunakannya hingga saat ini. Dan dari percobaan-percobaan tersebut sekarang ya ada di tahap bisa mengerjakan untuk klien. Software yang biasanya dipakai untuk menyelesaikan project itu ini the most ya. Ini biasanya yang sering banget dipakai itu ada dua atau ada 3. Software untuk 2 dimensi namanya AutoCAD dan untuk 3D namanya Google SketchUp. Dan untuk rendering itu ada Enscape, ada V-Ray, ada Lumion. Kalau saya pribadi saat ini saya menggunakan AutoCAD, SketchUp, dan juga Lumion. Kenapa demikian? Karena untuk AutoCAD memang semua orang menggunakan hal itu untuk 2 dimensi. Dan untuk 3D, pas waktu saya dulu kuliah pun 3D itu yang paling mudah bagi saya itu Google SketchUp. Karena tidak perlu effort yang lebih atau yang seperti apa, yang penting kita mengerti konsep dasar, kita udah bisa mengoperasikan daripada SketchUp, karena SketchUp itu easy penggunaannya. Nah, bisa kalian coba ulik sendiri dan banyak banget sekarang tutorialnya tuh di YouTube. Yang ketiga, ngelatih cara lihat dan milih komposisi. Oke,
Ini mungkin terlihat atau terdengar abstrak, tetapi yakinlah teman-teman, ini akan bermanfaat banget dalam menyelesaikan, dalam melatih rasa dan feeling bagaimana membuat, mengkoordinasikan, dan membentuk sebuah desain yang bagus. Coba latih diri kalian itu dengan cara melihat, bukan hanya memandangi. Jadi mengamati apapun yang berada di sekitar kita, atau kita menjepret sesuatu yang ada di depan kita dan kita coba menganalisis kenapa ini terlihat tidak bagus, kenapa hal lain itu terlihat bagus. Atau kita bisa melihat karya dari orang-orang yang sudah memiliki skill tersebut dan coba bandingkan dengan skill hasil jepretan kita. Apakah kalian menemukan perbandingan atau perbedaan dari keduanya? Jadi cobalah latih feeling kita terhadap sebuah bentuk, komposisi, tatanan, jadi seperti itu. Hal ini tuh sangat bermanfaat nantinya dalam menyelesaikan atau menggarap project kita di setiap semesternya, karena di akhir daripada semester kita akan diberikan tugas, namanya tugas besar, dan kita harus mengerjakannya dari mulai nol hingga akhir dan menyusunnya tuh di sebuah layout. So, punya sense komposisi itu dapat melatih kita dalam menyusun pekerjaan kita di sebuah layout atau juga menyusun ruangan dalam sebuah denah atau perencanaan skala yang lebih besar lagi. Yang keempat, ngulik sejarah arsitektur. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dan aku tahu mungkin belajar tentang sejarah itu bagi sebagian besar itu membosankan karena kita hanya mendengarkan tentang sejarah perjalanannya. Tapi percayalah teman-teman, belajar tentang sejarah arsitektur itu sangat menarik. Jadi arsitektur itu kaya banget, mulai dari zaman batu, zaman api, zaman Yunani, Romawi kuno, zaman Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, modern hingga postmodern pada saat ini, itu perjalanannya panjang karena arsitektur itu adalah sebuah peradaban yang sangat panjang dan eksis hingga saat ini. Jadi apabila kita mempelajari dan tahu tentang sejarah perjalanannya, kita akan tenggelam ke dalamnya dan semakin mencintai dan semakin menyukai kenapa arsitektur ini ada dan eksis dan terus berevolusi hingga saat ini. Jadi dengan kita ngerti sejarah, kita juga bisa berdiskusi, ngulik dengan orang-orang yang sama interestnya terhadap dunia arsitek. Dan jika kita memiliki pengetahuan terhadap arsitektur itu sendiri, kita ngedesain, mengubah bentuk, bukan hanya ingin ikut-ikutan, tapi tahu kenapa bentukan itu kita pilih dan kita presentasikan kepada klien atau orang lain. Jadi kita memiliki lebih banyak makna, filosofi yang bisa kita berikan, yang bisa kita jual terhadap orang lain dan klien kita. Yang kelima atau yang terakhir, latih diri kita untuk nggak perfeksionis dan nunda-nunda waktu. Ini juga adalah masalah bagi sebagian besar mahasiswa arsitektur atau juga profesional di bidang arsitektur, yakni merasa tidak perfeksionis, alhasil tidak pernah mencoba untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kita tahu, kita punya mood, kita punya feeling, dan pada saat mood kita tidak bagus, feeling kita tidak bagus, kita tidak cepat-cepat menyelesaikan proyek kita. Padahal proyek ini memiliki limitasi waktu, memiliki deadline, memiliki keterbatasan-keterbatasan yang harus kita selesaikan. Kalau kita nunggu mendapatkan ilham, kalau kita nunggu mendapatkan mood kita tidak akan pernah ketemu dalam sebuah project yang selesai. So, jadi teman-teman, kuncinya adalah lain aja dulu, entah itu bagus, tidak bagus, mantap, tidak mantap. Dan juga di arsitektur itu kita sering dihadapkan dalam sebuah pilihan. Memilih untuk melanjutkan revisi dan bergadang sampai pagi, atau memilih untuk tidur saja dan tidak menyelesaikan. Menunda-nunda waktu sama saja dengan nunggu bomnya meledak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya dalam sebuah proyek ada limitasi waktu, limitasi kalau di dunia profesional itu adalah limitasi biaya. Kita harus
menyelesaikan problem atau kita mencari problem solve daripada permasalahan-permasalahan tadi. Jadi menunda-nunda ini hanya akan membuat kita semakin terhimpit, akhirnya banyak atau tugas kita itu tidak selesai, tugas perencanaan kita tidak selesai. Latihan menerima bahwa semua hal itu tidak selalu tentang sempurna, itu nggak apa-apa loh. Itulah 5 hal yang bisa kalian lakukan sebelum masuk dalam dunia arsitektur. Bukan untuk terlihat keren, tapi mempersiapkan sesuatu yang akan kita hadapi dalam perjalanan panjang selama 4 tahun perkuliahan. Itu mungkin dapat meringankan beban teman-teman dalam menyelesaikan hingga tahap akhir. Dan hal ini juga supaya membantu teman-teman lebih siap menghadapi, lebih terlatih menghadapi perkuliahan yang akan dilakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan menjalani dunia perkuliahan arsitektur di tahun ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya. Saya tunggu pengalaman-pengalaman kalian untuk ditulis di kolom komentar.